Kak, tahu tentang kognitif dan bahasa nggak? Dan apa kaitannya antara mereka berdua? Aduh, Kognitif dan bahasa. Aku jawab sebisaku aja ya, Kak. Hah? Kognitif? Kognitif apa ya, Kak? kalau setauku kemampuan kognitif ya kemampuan berpikir kritis gitu. Kognitif tuh setahu tentang akal-akal gitu deh, entah cara berpikir atau gimana gitu ya. Kognitif itu bukannya pikiran ya, Kak? Terus tadi Kakak tanya apa? Kaitan kognitif sama bahasa. Iya. Loh, kognitif kan kognitif. Ya bahasa. Emang ada kaitannya ya, Kak? Setahu aku enggak deh. Kurang tahu, Kak. Terus kalau bahasa ya bahasa alat komunikasinya kita sebagai manusia gitu. Tapi aku baru tahu deh kalau itu punya kaitannya ya antara berpikir dan bahasa. Kok aku nggak pernah dengar sebelumnya, Kak? Tuh, tapi kalau bahasa ya bahasa. Cuman kalau semisal digabungin kemampuan kognitif dan bahasa berarti dia bisa serba bahasa gitu ya, atau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Jawa gitu ya. Setiap kata yang kita ucapkan bukanlah sekedar kata biasa, namun itu adalah perjalanan panjang antara apa yang kita rasakan, kemudian kita pikirkan, lalu kita utarakan. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana hubungan keduanya hanya lewat benda-benda di atas. Kognitif adalah kemampuan memproses informasi, seperti membaca buku. Kita memulai dari mengamati, memahami, menerapkan, menganalisis, lalu mengevaluasi. Itulah inti perkembangan kognitif. Bahasa berkembang secara bertahap nih teman-teman. Awalnya berasal dari ocehan, muncullah satu kata, dan juga terus berkembang menjadi dua kata. Nah, bahasa berkembang secara sederhana bukan? Piaget membagi perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan. Pada tahap yang pertama adalah tahap sensori motor, dan kedua tahap praoperasional, dan yang ketiga tahap operasional konkret, dan yang keempat adalah tahap operasional formal. Pada tahap yang pertama adalah tahap sensori motor. Nah, pada tahap ini bayi memahami dunia melalui gerakan dan indera. Pada tahap ini juga bayi memahami dan menyadari bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. Nah, pada tahap yang kedua adalah tahap praoperasional, di mana pada tahap ini anak mulai menggunakan simbol dan bahasa. Namun, pada tahap ini cara berpikir anak masih egosentris dan intuitif. Memasuki tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Nah, pada tahap ini anak mulai berpikir logis, meski hanya untuk hal-hal yang dapat dilihat dan dialami secara langsung. Nah, pada tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal, di mana kemampuan berpikir abstrak dan hipotetis mulai berkembang, sehingga seseorang mampu menganalisis kemungkinan dan menyusun argumen. Dari keempat tahapan tersebut, memberi gambaran umum bagaimana cara manusia menyadari dan memahami dunia secara berurutan seiring bertambahnya usia. Dalam konsep kognitif dan perkembangan bahasa, ada 3 pandangan nih teman-teman. Pandangan pertama mengatakan bahwa pikiran itu muncul terlebih dahulu, baru bahasa yang mengikutinya. Pandangan ini berasumsi bahwa seseorang harus memiliki konsep tertentu sebelum memberinya nama.
Misalnya, seorang bayi harus mengerti dulu konsep dari kejatuhan sebelum dia mengenal kata jatuh. Dalam pandangan kedua, berbalikan dengan pandangan yang pertama tadi teman-teman, di mana pandangan tadi kan berpikir dulu yang mempengaruhi bahasa, sedangkan pada pandangan kedua, bahasa yang mempengaruhi sebuah pikiran. Contohnya, di mana kata ini itu tidak hanya dilabeli sebuah kata saja, namun memiliki makna yang luas. Misalnya, kata-kata abstrak seperti berpikir, waktu, keadilan. Nah, di situ bahasa berperan membantu kita berpikir secara abstrak. Dalam pandangan ketiga, di mana pandangan ini netral teman-teman, di mana mereka berpendapat bahwa bahasa dan juga kognitif ini saling berdampingan, di mana salah satunya itu ketika berjalan tentu saja mempengaruhi yang lainnya. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Setiap percakapan yang kita lakukan sehari-hari dengan siapapun merupakan proses pembentukan mental, dan itu terjadi dengan hal-hal sederhana, bahkan dari sebuah meja seperti ini. Kak, tahu nggak arti dari perkembangan kognitif dan bahasa? Oh my god, what is that? Oh my god, what is that? Kognitif apa ya, Kak? Kognitif itu bukannya pikiran ya? Nah, kalau pikiran sama bahasa kaitannya apa? Kurang Kak, tahu tentang kognitif dan bahasa nggak, Kak? Selamat kamu kena prank. Bahasa setauku, tapi harusnya kamu tahu. 3. Aduh nih kalau boleh jujur gue sebenarnya nggak ngerti nih meeting ngomongin apaan. Tapi kalau gue lihat orang lain pada serius ya. Aku nggak pernah dengar sebelumnya, Kak. Tahapan kemampuan berbicara. Kok kemampuan berbicara? Oleh bahasa Cara sederhana, namun juga kompleksitas. A few moments later. Muncul lagi dua kata. Anjir angin Begitu angin pas Langsung. gini. Apa aku kecepatan jalannya? Tak serperan. Beneran terakhir gini. Terus gini. Udah. 3. Peran deket ya? Dua, 3. 3. Bahasa juga berkembang secara bertahap dari ocehan, satu kata, dua kata. Begitulah bahasa. Menarik bukan teman-teman? Yang semangat dong. Maneh wes sendiri. Aing mah capek. Apabila aku mencintaimu dan berharap engkau kan jadi milikku. Anjay.